Si HA tersebut karena dia yang menghasut, dia mengucapkan kalimat maling itu, berteriak maling itu di muka umum, maka menurut gua itu bisa dikenakan pasal 160 KUH pidana. Bang, baru-baru ini nih ada berita soal, jadi dia tuh namanya Andre, dia berniat menjual emas sebesar 95 gram. Nah terus ternyata toko emas ini tuh bilang kalau emasnya itu palsu. Akhirnya terjadi cekcok, lalu ternyata ya di situ orang sekitarnya meneriakinya maling. Akhirnya otomatis dia bonyok, dia dihakimi massa, terus ATM-nya hilang, uangnya pun hilang, handphonenya pun hilang. Nah ini sebenarnya secara hukum gimana, dan ada indikasi ini tuh adalah sebuah komplotan? Jadi sebenarnya kan simpel aja nih. Ini orang kan katanya dikeroyok, lalu akhirnya di amuk massa lah kurang lebih ya, gitu ya. Nah, amuk massa ini kan adalah perbuatan pidana karena itu kan pengeroyokan. Pengeroyokan itu diatur di dalam undang-undang di dalam KUHP itu 170, pasal 170 KUHP. Nah, atas pengeroyokan tersebut juga ya sebenarnya orang-orang tersebut sudah jelas sudah bisa dipidana, kan begitu. Ditambah lagi ada unsur barang-barangnya yang hilang, kan begitu kan? Katanya handphone dan lain-lain. Apapun itu, intinya kalau misalnya dari pihak polisi justru malah nguber ke barang-barang gitu ya, justru ngubernya yang dikejar adalah barang-barang yang sudah hilang, ya menurut gua itu bukan pada prinsipnya gitu ya. Justru yang pada prinsipnya adalah pengeroyokan. Kalau masalah barang-barang hilang itu harus dicari dulu, karena kalau bicara pencurian, bicara perampasan dan lain-lain harus bisa dibuktikan mana barang buktinya, apa yang dirampas, dan harus ditemukan. Itu bukan hanya sesuatu hal yang tercecer atau kehilangan begitu ya. Jadi 170 itu sudah jelas, pasal 170 itu terkait dengan pengeroyokan terhadap seseorang. Nah, terhadap orang yang melakukan penghasutan, ini kan ada penghasutan di situ. Karena katanya ada seseorang yang berinisial HA ini ketika dia pergi dari tempat itu lalu diteriakin maling, kan begitu. Akhirnya semua orang datang mau mengeroyok dia. Ya, si HA tersebut karena dia yang menghasut, dia mengucapkan kalimat maling itu, berteriak maling itu di muka umum, maka menurut gua itu bisa dikenakan pasal 160 KUH pidana gitu ya, yang mana itu terkait dengan penghasutan, menghasut orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Kalau di dalam undang-undang KUHP baru itu di 246 gitu ya, di pasal 246 gitu. Jadi ancaman hukumannya juga cukup lumayan. Kalau di KUHP lama itu di 6 tahun, kalau di KUHP baru itu 4 tahun. Jadi ini cukup lumayan, sehingga menurut gua penegak hukum harus melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap perkara tersebut hingga tuntas. Cek dulu, ambil dulu tindak pidananya dari pengeroyokan, lalu nanti masuk ke penghasutannya terhadap seseorang yang berinisial HA tersebut. Terus kan setelah kejadian itu ya ada identifikasi barang bukti bang, yang menyatakan bahwa emas itu tuh asli gitu ya. Ya. Nah berarti pernyataan awal yang bilang emas itu palsu itu termasuk kebohongan dulu gitu, atau nggak bisa dipidana juga nggak soal itu? Ya, apapun itu sebenarnya yang paling gampang masuk itu hanya di penghasutan. Kalau masalah emas ini palsu atau asli tersebut itu kan harus dibuktikan. Artinya benar nggak orang tersebut ada mengucapkan itu gitu ya pada saat di tempat itu gitu secara lisan, apakah itu diucapkan di tempat umum, didengar banyak orang, seperti apa. Kalaupun memang bisa dilakukan itu, ya itu ada fitnah dan pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong gitu sehingga menimbulkan keonaran. Itu bisa dikenakan, tapi pembuktiannya terlalu panjang untuk itu, karena kita harus membuktikan dulu benar nggak orang tersebut ada berucap, saksinya siapa yang mendengar, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui terhadap apa yang diucapkan oleh HA tersebut, kan begitu. Tapi yang paling jelas adalah ketika dia meneriakkan kata maling itu jelas sekali ada orang-orang yang mendengar si HA tersebut teriak maling lalu akhirnya melakukan tindak pidana, datang melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut. Jadi ya clear lah, itu tinggal dari pihak polisi, penyidik untuk melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, dan menurut gua itu yang paling cepat. Kalau misalnya kita sebagai orang awam terus kita dengar ada orang teriak maling, maling, nah terus kita kayak mau bantuin gitu kan, kita nangkap malingnya, itu kita termasuk jadi salah satu orang yang menghakimi juga kan? Ya, makanya intinya begini, kalau kita mau bantu orang, kita harus lihat dulu kondisi keadaan itu. Pada saat memang ada yang teriak maling, kita boleh langsung segera melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, kepada sosok yang katanya terduga maling tersebut, kita ambil, kita tangkap, tapi jangan melakukan kekerasan. Ini pesan saya, harus dikonfrontasi dulu, didengarkan dulu apa versinya. Dan saran saya, kalau kekisruan tersebut tidak dapat dipendam, maka bawa ke kantor polisi, bawa ke pihak berwajib. Jangan justru malah kita main hakim sendiri, melakukan pemukulan, melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Justru itu akan berdampak negatif terhadap kita. Justru itu akan berpeluang mempidanakan kita begitu.